Halo guys, dengan gue Tori Anggara and welcome back to my YouTube channel di Ruang Gadget. Kalian masih ingat tentunya dengan salah satu iklan dari Samsung yang mungkin gak asing lagi di telinga kalian, yaitu Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome Screen, Awesome Camera, and Long Lasting Battery Life, yaitu iklan dari Samsung Galaxy A Series. Kali ini di tangan gue udah ada Samsung Galaxy A Series yang akan kita review pada hari ini, yaitu Samsung Galaxy A31 teman-teman. Yang pertama, gue akan ngebahas dari segi Awesome Screen. Untuk Samsung Galaxy A31, dia sudah menggunakan ukuran layar 6,4 inch. Tentunya dengan layar 6,4 inch ini masih nyaman banget kita genggam. Karena untuk Samsung Galaxy A31 ini sendiri, dia sudah menggunakan layar Infinity U Display. Tentunya layar Infinity U Display ini sangat asik banget ketika kita gunain di layar 6,4 inch. Apalagi Samsung Galaxy A31 ini sudah disupport dengan layar Super AMOLED dan juga Full HD+. Selanjutnya, gue akan ngebahas dari segi desain belakang Samsung Galaxy A31 ini. Untuk bahan yang digunakannya adalah bahan plastik. Untuk Samsung Galaxy A31 ini selain menggunakan bahan plastik, tentunya yang membuat dia elegan dan mewah, karena dia sudah menggunakan tambahan sentuhan dynamic pattern, dimana ketika kalian menggunakan smartphone ini, ketika kena cahaya seperti ini, dia akan ada pantulan sehingga membuat desain belakangnya ini sendiri lebih mewah dan elegan dan tetap kelihatan mahal. Kita lanjut ngebahas dari segi awesome camera. Untuk Samsung Galaxy A31 ini, dia sudah menggunakan quad kamera di bagian belakangnya atau 4 kamera dengan tambahan kamera makro. Tentunya bisa kita lihat di sini ada bagian kamera 1, 2, 3, dan juga di sini ada kamera 4, di mana memiliki fungsinya masing-masing. Untuk kamera utamanya adalah 48 megapiksel dengan pembukaan lensa 2.0, di mana ketika kalian ingin mengabadikan momen dimanapun dan kapanpun, maka hasilnya akan maksimal tentunya seperti kalian menggunakan kamera profesional. Untuk bagian kamera keduanya, dia sudah menggunakan 8 megapiksel untuk ultra wide angle. Nah, ini kebetulan banget nih kalau misalnya kalian adalah pencinta foto estetik. Mungkin kalian yang suka foto yang nggak terlalu yang biasa-biasa aja. Ketika kalian menggunakan Samsung Galaxy A31 ini teman-teman, kalian bisa gunain kamera ultra wide angle. Sehingga ketika kalian ngambil foto, kalian tidak perlu menggunakan kamera tambahan. Atau kalian tidak perlu ngambil jarak yang terlalu jauh. Karena kalian tinggal gunain aja dari segi fitur kamera ultra wide angle di sini. Itu akan kelihatan hasilnya akan lebih luas lagi, 123 derajat. Di bagian kamera ketiganya teman-teman. Nah, untuk kamera yang ketiganya ini adalah kamera depth sensor. Kamera depth sensor ini fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, kalau untuk fungsinya sendiri adalah ketika kalian mau ngambil foto dengan blur atau misalnya kalian ingin mengambil foto dengan suasana yang berbeda, di belakangnya ngeblur dan fokus objeknya ke kalian, itu bisa kalian gunakan kamera depth sensornya. Nah, fungsionalnya adalah ketika ada kamera depth sensor ini, ketika kalian ngambil fotonya, itu lebih halus dan lebih detail. Tidak seperti masih ada yang apa ya, biasanya kalau misalnya kamera-kamera di smartphone lain itu masih ada yang di sini tidak blur, masih ada kelihatan garis-garisnya seperti itu. Tapi kalau misalnya menggunakan Samsung Galaxy A31 ini, hasilnya lebih detail lagi dan juga lebih halus untuk kamera blurnya sendiri. Dan selanjutnya kamera keempat yang nggak kalah keren teman-teman. Untuk kamera keempat ini adalah kamera makro. Sebenarnya pernah nggak kalian misalnya ngambil foto di jarak yang deket banget atau kamera close up teman-teman? Kalau misalnya kalian ngambil kamera yang close up dengan tidak menggunakan kamera makro, teknologi makro ini, itu akan hasilnya blur. Dia akan fokus di bagian objek belakangnya. Tapi ketika kalian menggunakan kamera makro, itu hasil ketika kalian dekat sekalipun itu akan kelihatan jelas. Nanti gue akan coba untuk kamera makronya dan akan gue tampilin di samping sini. Itu hasilnya lebih detail dan juga lebih jelas ketika kalian menggunakan kamera makro.
Nah, ngomongin kamera makro dan juga tadi depth sensornya, untuk megapikselnya sendiri, untuk depth sensor itu 5 megapiksel, dan juga untuk kamera makro dia 5 megapiksel. Jadi total untuk kamera bagian belakang, ini ada 4 bagian kamera, 48 megapiksel untuk kamera utamanya, 8 megapiksel untuk ultra wide angle, untuk kamera depth sensornya 5 megapiksel dan juga ditambah kamera makro 5 megapiksel. Ini untuk kamera di bagian belakangnya itu bisa kita pakai ultra wide angle-nya. Ini adalah hasil kamera bagian belakang Samsung Galaxy A31-nya. Gue akan coba. Kalau misalnya nggak pakai ultra wide angle-nya guys. Guys, ini adalah hasil kamera depan dari Samsung Galaxy A31 yang gue review. Ini adalah hasil kamera depannya. Ini kalau misalnya backlight, nah, itu dia tadi adalah kamera dari Samsung Galaxy A31. Tentunya kalau misalnya kalian penasaran dengan kameranya, kalian bisa langsung cobain aja kamera Samsung Galaxy A31. Ini worth it banget ketika kalian beli untuk mengabadikan momen atau untuk kalian yang suka foto-foto atau selfie-selfie. Dan ngomongin selfie nih teman-teman, untuk selfie-nya sendiri, untuk kamera bagian depannya ini nggak kalah kerennya Samsung Galaxy A31. Kenapa? Karena untuk kamera bagian depan A31 ini dia sudah 20 megapiksel. Tentunya 20 megapiksel ini akan hasilnya lebih bagus lagi ya teman-teman. Kalau misalnya kita gunain, kita bisa coba di sini. Terus dia di sini juga nggak hanya untuk kamera utamanya aja, karena dia juga ada support ultra wide-nya. Tetapi berbeda dengan ultra wide angle yang di bagian belakang kameranya ya teman-teman. Kalau untuk ultra wide angle di bagian belakang itu dia 123 derajat. Tapi kalau untuk kamera di bagian depan, untuk ultra wide-nya sendiri itu tidak sampai 123 derajat. Selanjutnya di sini juga ada kamera live focus ketika kalian mengambil foto. Dan untuk kamera di bagian depannya pun, itu kalau misalnya kalian mau ngambil video itu udah hasilnya keren banget. Nanti gue akan tampilin di bagian depan sini. Itu udah hasilnya keren banget. Nanti gue akan tampilin di bagian depan sini. Nah, itu dia tadi adalah hasil review dari segi kamera Samsung Galaxy A31, teman-teman. Untuk kameranya ini benar-benar, ya menurut gue dengan harga handphone yang 4 jutaan, dengan kamera yang sudah mumpuni, 48 megapiksel, dan juga kamera selfie-nya yang nggak nanggung-nanggung 20 megapiksel, teman-teman. Ini udah keren banget, tentunya juga udah cukup ketika kita menggunakan smartphone Samsung dengan harga 4 juta, tetapi kita mendapatkan benefit yang banyak dari Samsung A31 ini. Nah, selanjutnya gue akan ngebahas dari segi long lasting battery life. Nah, untuk Samsung Galaxy A31 ini sendiri teman-teman, dia sudah menggunakan ukuran baterai ya cukup besar banget ya menurut gue dengan harga 4 jutaan. Karena untuk baterainya sendiri itu sudah menggunakan 5000 mAh. Jadi kalau untuk 5000 mAh ini menurut gue itu untuk sehari-hari atau misalnya kita yang suka aktivitas cuman Instagram, mungkin kalau misalnya kita cuman games yang biasa, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari kayak WhatsApp dan lain-lain itu 5000 ini cukup banget kalau misalnya kita gunain teman-teman dari cas dari pagi sampai malam lagi itu udah cukup untuk baterai Samsung Galaxy A31 dengan 5000 mAh-nya. Dan selain dari segi baterainya 5000 mAh, untuk pengecasan Samsung Galaxy A31 ini sendiri, dia tuh udah cepet banget karena dia sudah menggunakan fast charging 15 watt. Jadi kalau misalnya kalian mau ngecas itu sekitar 1 jam setengah lah ya. Tapi menurut gua kalau misalnya kalian sendiri untuk mengecas smartphone-nya itu jangan sampai 0% teman-teman. Cukup 20% itu udah bisa kalian cas lagi, atau 30% udah bisa kalian cas sampai 100%. Kalau misalnya udah terlalu sering 0% baru kalian cas seperti itu akan mempengaruhi dari segi baterainya juga teman-teman. Dari baterai 5000 dan juga sudah menggunakan fast charging 15 watt, untuk Samsung
Samsung Galaxy A31 ini kalian bisa menggunakan Ultra Power Saving. Sebenarnya apakah Ultra Power Saving ini? Ultra Power Saving ini ketika kalian gunain itu di dalam waktu yang darurat teman-teman. Contohnya kalau misalnya baterai kalian ini ada cuman 20% atau misalnya 10% aja kayak gitu, kalian bisa gunain ini bisa tahan lama ketika kalian menggunakan Ultra Power Saving. Jadi fungsinya dari Ultra Power Saving ini dia akan menghemat baterai kalian sesuai dengan keadaan smartphone kalian. Nah, itu tadi udah dari segi awesome screen, awesome kamera, dan long lasting battery life-nya. Selanjutnya gue akan ngomongin performance dari Samsung Galaxy A31. Nah, untuk RAM dari A31 ini, dia memiliki dua varian RAM. Yang pertama ada RAM 6GB dengan memori internal 128GB. Ini dibanderol dengan harga 4,2 jutaan, yang sekarang udah turun harga cuman jadi 3.999. Dan juga untuk RAM 8 memori internal 128GB dibanderol dengan harga 4,5 juta. Dan enaknya kalau misalnya kalian menggunakan Samsung Galaxy A31, kalian bisa pilih RAM sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena RAM ini sebenarnya nggak terlalu signifikan jauh antara 6 dan 8GB, tergantung dengan kebutuhan kalian sendiri, teman-teman. Untuk warnanya sendiri yang masuk ke Indonesia, Samsung Galaxy A31 ini memiliki 3 varian warna. Yang pertama ada Prism Crush Black, Prism Crush White, dan juga Prism Crush Blue. So, untuk kalian yang lagi cari smartphone dengan harga 4 jutaan, gue bisa rekomendasiin Samsung Galaxy A31 ini untuk kalian beli dan bisa mengabadikan momen kalian. Baterainya bisa tahan lama dan juga dengan memori internal yang cukup besar, apalagi bisa ditambah memori eksternalnya. So, untuk kalian jangan ragu beli Samsung Galaxy A31-nya, teman-teman. Nah, itu dia tadi adalah hasil review gue untuk Samsung Galaxy A31. So, untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ruang Gadget supaya bisa berkembang lebih pesat dan tentunya bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan menarik untuk kalian semua para pecinta Ruang Gadget. Dan untuk kalian juga yang belum follow Instagram gue, bisa follow Instagram gue di torianggara1 dan Instagram Ruang Gadget ID. So, untuk kalian, jangan lupa di-follow, jangan lupa di-subscribe, di-like, share, dan komen di bawah ini. See you guys!